Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ketiga. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita semua untuk merenungkan betapa pentingnya memiliki hati yang penuh dengan rasa syukur dan kebanggaan terhadap Tuhan. Bagian firman Tuhan ini menekankan dua aspek penting dalam kehidupan rohani kita. Pertama, kebanggaan kita kepada Tuhan, dan yang kedua, dampak dari kebanggaan ini kepada orang lain, terutama mereka yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi poin penting bagi kita semua adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebanggaan kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ketika Daud mengatakan bahwa jiwanya bermegah karena Tuhan, ini menunjukkan bahwa sumber kebahagiaan dan kebanggaannya terletak pada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali merasa bangga akan pencapaian, status sosial, atau materi yang kita miliki. Namun Daud mengingatkan kepada kita semua di pagi hari ini bahwa kebanggaan yang sejati dan kekal adalah kebanggaan yang berakar kepada Tuhan. Kita diajak untuk memeriksa hati kita dan bertanya, apakah aku benar-benar bermegah karena Tuhan? Atau apakah ada hal-hal duniawi yang lebih membanggakanku daripada Tuhan? Poin yang kedua adalah pengaruh bagi orang-orang yang rendah hati. Saudara-saudara terkasih, ayat firman Tuhan ini juga mengajak kepada kita semua untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita bermegah karena Tuhan, kebahagiaan kita tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan dan kebanggaan rohani kita harus menjadi kesaksian hidup yang menginspirasi dan membangkitkan semangat orang lain, terutama mereka yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah mereka yang mungkin merasa lemah, terabaikan, atau tertindas. Mereka membutuhkan penghiburan dan dorongan dari kesaksian hidup kita. Saudara-saudara terkasih, ketika orang-orang yang rendah hati mendengar tentang kebanggaan dan sukacita kita dalam Tuhan, mereka diingatkan bahwa Tuhan juga peduli terhadap mereka. Mereka diajak untuk ikut bersukacita, merasakan kedekatan dan kasih Tuhan yang sama seperti yang kita alami. Dalam kebanggaan kita kepada Tuhan, kita membagikan cinta kasih-Nya yang memperkuat dan memulihkan jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengandung banyak pesan yang mendalam untuk kita renungkan, untuk memperkaya iman dan kehidupan rohani kita. Berikut ini yang perlu kita renungkan bersama melalui bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan sumber kebahagiaan yang sejati. Mazmur 34 ayat ketiga mengajak kita untuk merenungkan di mana kita menempatkan kebanggaan kita. Daud penulis Mazmur ini menyatakan bahwa jiwanya bermegah karena Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa kebanggaan yang sejati dan abadi bukan terletak pada hal-hal duniawi seperti kekayaan, prestasi, atau status sosial, melainkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Renungkanlah apakah sumber kebanggaan kita.
Apakah kita sudah benar-benar menjadikan Tuhan sebagai pusat kebanggaan dan sukacita kita? Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah kita harus menyadari bahwa ada kekuatan dari kesaksian hidup. Saudara-saudara terkasih, ayat ini juga menekankan pentingnya kesaksian hidup kita. Ketika kita bermegah karena Tuhan, kehidupan kita akan memancarkan sukacita dan pengharapan yang berasal daripadanya. Ini akan menarik perhatian orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang rendah hati atau yang sedang menghadapi kesulitan. Bagaimana kehidupan kita dapat menjadi kesaksian yang hidup dan membawa sukacita kepada orang lain. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah hidup kita harus berdampak kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud berharap bahwa orang-orang yang rendah hati mendengar kebanggaan dan sukacita dalam Tuhan dan ikut bersukacita. Orang-orang rendah hati sering kali adalah mereka yang lemah, tertindas, atau yang berada dalam kesulitan. Ayat ini mengajak kepada kita untuk perhatikan dan peduli kepada mereka. Bagaimana kita bisa menjadi berkat dan bawa sukacita Tuhan kepada mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Yang keempat yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah mari kita berbagi sukacita. Mazmur 34 ayat ketiga ini juga mengajarkan kepada kita semua di pagi hari ini betapa pentingnya berbagi sukacita. Sukacita yang sejati dalam Tuhan bukanlah untuk disimpan untuk diri sendiri, tetapi untuk dibagikan. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita diajak untuk membagikannya dengan orang lain, sehingga mereka juga dapat merasakan sukacita tersebut. Bagaimana kita bisa lebih aktif dalam membagikan sukacita dan kesaksian tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Karena itu renungan firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua saat ini bahwa kebanggaan kita pada Tuhan harus menjadi kekuatan yang menular, membawa sukacita dan pengharapan bagi orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Mari kita terus bermegah dalam Tuhan dan menjadi alatnya untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini telah sampai kepada kita semua. Dan biarkan firman-Nya lalu begitu saja, tapi biarlah itu termeterai dalam hati kita. Dan mari kita lakukan firman Tuhan ini untuk hidup, berbagi, bersaksi, dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, sehingga mereka juga boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berbagi. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya, amin.